Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Farida selaku mahasiswa pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai maraknya fenomena bullying di lingkungan pendidikan, khususnya di sistem pendidikan di Indonesia. Untuk itu, selamat datang di video ini. Mari kita bersama-sama bahas topik yang sangat penting gitu ya bagi masa depan bangsa gitu, karena seperti yang kita tahu bahwasanya pendidikan adalah landasan yang membentuk generasi penerus kita gitu ya untuk menghadapi tantangan zaman gitu. Tapi dengan adanya bullying ini itu sebetulnya bisa menghambat tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu. Apalagi kan di lingkungan pendidikan kita memang masih sangat sering gitu ya terjadi. Pendidikan merupakan dasar penting dalam membentuk karakter dan perkembangan pribadi setiap individu. Karena dengan menempuh pendidikan, seorang individu dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang nantinya dibutuhkan untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, adanya pendidikan ini dapat memberikan harapan nih bagi kita, bagi masyarakat, akan cemerlangnya intelektual serta sosial generasi muda mendatang. Nah, oleh karena itu, lembaga pendidikan itu diharapkan mampu menjadi tempat yang aman dan mendukung individu untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri yang dimilikinya. Namun sayangnya, fenomena tindak bullying atau perundungan itu kerap menjadi tantangan serius nih di lingkungan pendidikan gitu, karena sebenarnya tindak bullying di lembaga pendidikan bukan cuma sekedar masalah interpersonal, tapi juga mencerminkan kompleksitas struktur sosial dan dinamika kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Bullying yang sering terjadi di lembaga pendidikan menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh, karena tindak bullying yang terjadi itu tidak hanya mempengaruhi peserta didik yang menjadi korban bullying, tetapi dapat juga berdampak pada seluruh iklim sosial di lingkungan pendidikan tersebut. Nah, fenomena bullying di lembaga pendidikan gitu ya, yang mana seharusnya lembaga pendidikan itu menjadi ruang aman bagi peserta didik, ini tuh dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan psikologis serta psikososial dari para peserta didik. Perlu diketahui bahwasanya fenomena bullying yang terjadi akan mempengaruhi lingkungan tempat pembelajaran menjadi tidak aman dan juga tidak kondusif. Bullying atau perisakan gitu ya di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah, itu memang sudah lama terjadi gitu. Dari tahun ke tahun, berita mengenai suatu tindak bullying di sekolah selalu terdengar ke masyarakat. Masih ada lebih banyak kasus bullying di sekolah atau di lembaga pendidikan yang sebenarnya nggak diketahui sama masyarakat. Nah, kasus-kasus bullying yang terus terjadi gitu ya, sebenarnya itu bisa digambarkan seperti sebuah rantai yang nggak putus gitu. Karena memang dari zaman dahulu sampai sekarang adanya kasus bullying ini tuh sering banget terjadi gitu. Sehingga untuk memutus rantai yang ada gitu, kita tuh membutuhkan suatu tindakan yang serius. Nah, di berbagai lembaga pendidikan, baik di sekolah tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, fenomena bullying menjadi tantangan yang cukup kompleks nih. Karena tindakan bullying ini juga bisa disebabkan oleh ketidakpahaman individu akan keberagaman dan perbedaan di sekolah sebagai suatu realitas alami. Hal ini karena individu baru mulai mempelajari realita yang ada di masyarakat dengan memasuki lingkungan yang lebih luas dari sebelumnya, yaitu lingkungan keluarga. Kasus bullying yang sering terjadi di Indonesia gitu ya, ini sudah sangat marak gitu ya terdengar gitu. Nah, sekolah gitu ya yang seharusnya menjadi rumah kedua dan tempat nyaman bagi anak-anak ternyata berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak bullying, di mana hal ini bisa menimpa semua warga sekolah yang dalam keadaan tertentu memiliki peluang untuk menjadi pelaku maupun korban bullying. Seperti beberapa saat lalu ada beberapa kasus bullying yang ramai dibicarakan oleh masyarakat secara luas. Itu seperti mungkin yang pernah kita dengar, itu yang terbaru ada kasus dari anak seorang aktor gitu ya, yang melakukan bullying kepada teman sekolahnya gitu. Terus ada juga kasus lain seperti dulu pernah ada tindak bullying oleh anak
siswa SMP gitu ya di Cilacap pada rekannya. Kemudian ada juga bullying gitu yang dilakukan oleh siswa kepada guru. Ini padahal guru gitu ya, tapi juga nggak terlepas nih dari tindakan bullying gitu. Dan masih banyak banget sebenarnya gitu kasus-kasus yang terjadi gitu yang mungkin disorot maupun nggak disorot oleh media. 2023 gitu ya, untuk memenuhi sebuah mata kuliah gitu, saya udah sempat meneliti tentang tindak bullying ini di lembaga pendidikan gitu. Nah, saya waktu itu sempat menggayat 30 responden gitu ya untuk menjadi subjek pada penelitian saya. Itu terdapat 15 individu yang pernah menjadi korban tindak bullying, 10 pelaku tindakan bullying, dan juga ada 5 saksi fenomena tindakan bullying di lembaga pendidikan. Di sini berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya, fenomena bullying ini terjadi sebanyak 16 kasus di sekolah dasar, 6 kasus di sekolah menengah pertama, 6 kasus di sekolah menengah atas, dan juga ada 2 kasus di perguruan tinggi. Nah, pembahasan mengenai motif dari tindakan bullying yang dilakukan oleh seseorang gitu ya, itu cukup menarik gitu untuk kita ulik. Kenapa? Karena hal ini ternyata mencakup berbagai faktor seperti psikologis, sosial, dan institusional yang mendorong tindakan bullying terjadi gitu. Nah, faktor psikologis itu memegang peranan penting untuk memahami motif dan penyebab suatu tindak bullying di lembaga pendidikan terjadi. Terdapat aspek-aspek internal individu seperti emosional, mental gitu ya, yang apabila mengalami ketidakseimbangan itu tuh akan mendorong individu untuk mencari penguatan diri dengan cara yang mungkin dapat merugikan orang lain gitu. Nah, selain itu, faktor sosial juga memiliki peran terkait motif dan penyebab suatu tindak bullying. Contohnya kayak hubungan antar teman sebaya, budaya yang ada di sekolah, dinamika kelompok, dan ketidakseimbangan kekuasaan antar individu. Kemudian gitu ya, ada faktor institusional seperti kebijakan yang ada di sekolah, budaya organisasi, serta tingkat pengawasan dan peran dari pihak sekolah itu juga dapat berpengaruh terhadap fenomena bullying di lembaga pendidikan itu sendiri. Saya waktu itu meneliti tentang tindak bullying di lembaga pendidikan ini menggunakan teori struktural fungsional, di mana asumsi dari teori ini adalah adanya tindak bullying ini merupakan akibat dari kegagalan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dalam pelaksanaan perannya gitu. Lembaga ini bisa meliputi lembaga keluarga, pendidikan, politik, hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat mengalami disfungsi sosial. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh, di mana beberapa pelaku bullying di tingkat sekolah dasar mengaku bahwa ia melakukan tindakan tersebut gitu ya, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah faktor lingkungan keluarga. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa keluarga merupakan lingkungan terdekat dari seorang individu yang memiliki peran penting nih terhadap pembentukan karakter individu tersebut. Nah, keluarga berperan dalam proses sosialisasi atau penanaman nilai dan norma yang ada di masyarakat terhadap anggota keluarganya. Nah, selain itu, keluarga juga merupakan lingkungan terdekat individu yang memiliki ikatan darah dan ikatan emosional yang kuat dan cenderung lebih sering berinteraksi dan menjadi tempat bersandar anggotanya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, kemudian hubungan yang terjadi antar anggota keluarga, perilaku tiap anggota keluarga, serta nilai dan norma yang diajarkan kepada anggota keluarga. Nah, seorang individu yang mengalami ketidakstabilan atau ketidaknyamanan di lingkungan keluarga akibat kondisi keluarga yang bisa dianggap berantakan dapat menciptakan gangguan atau ketidakstabilan emosional dalam dirinya. Adanya ketidakstabilan emosional individu ini dapat diekspresikan dengan melalui tindakan bullying terhadap individu lain di lingkungan sekolah. Selain dari lingkungan keluarga, ada beberapa responden juga gitu yang menyatakan bahwa penyebab dirinya melakukan tindakan bullying terhadap temannya di sekolah adalah sebagai bentuk balas dendam karena sebelumnya dirinya juga pernah menjadi korban bullying gitu. Nah, korban bullying itu bisa mendapatkan dorongan untuk berusaha memiliki kekuasaan setelah merasa lemah atau diintimidasi pada tindak bullying yang terjadi padanya, sebagai cara untuk melindungi diri agar tidak menjadi korban lagi gitu ya, karena udah balas
Balas dendam ini terjadi karena korban dari tindakan bullying itu cenderung merasa marah, terluka, rendah diri, bahkan frustasi akibat tindak bullying yang dialaminya telah terjadi berulang kali. Namun perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa nggak semua korban bullying itu punya kecenderungan untuk menjadi pelaku gitu ya, karena tiap individu itu tuh punya kontrol dirinya masing-masing gitu. Kadang ada yang kontrol dirinya rendah, ada juga yang kontrol dirinya tinggi gitu. Jadi ada pengaruh lain gitu untuk dari korban bullying itu menjadi pelaku bullying. Dan dalam beberapa kasus gitu ya, ada tindakan bullying yang disebabkan oleh pelampiasan emosi negatif dari sang pelaku gitu, dimana individu ini punya emosi negatif seperti mungkin stres, gangguan kecemasan, marah, atau kecewa, frustasi gitu, atau mungkin ada perasaan-perasaan tidak nyaman lain yang secara emosional itu ada akibat mungkin kegagalan di hidupnya gitu ya. Sehingga dia mungkin akan mencari cara untuk mengatasinya. Nah, di sini individu ini jadi terdorong untuk meredakan emosinya gitu ya, dengan mengintimidasi dan mendominasi individu lain. Nah, individu yang menjadi pelaku bullying ini mungkin beranggapan bahwa dirinya itu akan mempunyai kekuasaan atau kontrol sebagai pengganti dari apa yang gagal dari mereka, dengan cara mungkin dapat feel gitu ya dari tindakan bullying yang dia lakukan. Ada juga beberapa kasus di mana individu melakukan tindakan bullying gitu ya karena tujuannya untuk mendapatkan perhatian banyak orang gitu. Di mana ini bisa terjadi ketika individu merasa nggak dianggap, nggak mendapat perhatian dari lingkungan sekitarnya, atau bahkan memang tipe individu yang ingin terlihat superior. Nah, di mana dengan tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku ini, mungkin dia berharap apa yang dilakukan itu bisa membuat dia mendapatkan pengakuan, dianggap keren, atau merasa berkuasa meskipun tindakannya merugikan orang lain gitu. Selain itu, ada juga tindakan bullying yang didasarkan pada alasan bercanda gitu ya. Kadang kan kita ketika main sama teman di sekolah gitu ya, mungkin bisa dibilang kayak yaudah biar fun, bercanda aja gitu, saling senggol-menyenggol gitu. Tapi ada beberapa kasus di mana mungkin bercandanya udah berlebihan gitu, dan itu dianggap sebagai bullying ketika bercanda itu kan harusnya dua orang gitu ya, ada dua orang yang sama-sama merasa itu fun, seru gitu ya. Tapi ketika salah satu itu udah merasa terugikan gitu ya, itu bisa mengarah kepada kasus bullying itu sendiri. Nah, tadi adalah beberapa motif dari internal individu mengapa dia melakukan tindakan bullying ya. Nah, selanjutnya faktor eksternal individu gitu, dimana ini termasuk kayak dukungan lingkungan pendidikan itu sendiri gitu. Jadi misalkan ketika ada suatu kasus bullying gitu dari lingkungan pendidikannya, dari lembaga pendidikannya itu tidak memberikan tindakan tegas dan tepat bagi dari pihaknya gitu untuk penanganan kasus bullying. Nah, hal seperti ini itu dapat memicu individu lain untuk ikut menjadi pelaku bullying di lembaga pendidikan, karena kurangnya ketegasan dari pihak sekolah atau pihak pendidikan itu bisa menciptakan kondisi di mana pelaku-pelaku bullying merasa kebal hukum. Ini bisa meningkatkan frekuensi dan intensitas dari tindakan bullying di sekolah itu sendiri. Ini bisa memberikan kesan gitu kepada pelaku bahwa mereka nggak perlu takut untuk melakukan hal-hal tersebut karena nggak ada konsekuensi yang serius kok kalau melakukan bullying. Sehingga pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan itu sebetulnya mempunyai peran penting gitu dalam pemberian sanksi yang konsisten dan efektif sebagai upaya untuk menangani dan mencegah fenomena bullying di sekolah. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai motif dibalik tindakan bullying dari POV pelaku gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari tindakan bullying bagi korban, bagi pelaku, maupun bagi sanksi dari tindak bullying itu sendiri. Kenapa? Karena dampak dari tindakan bullying ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak gitu, serta ini bisa mempengaruhi struktur sosial dan juga kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai dampak tindakan bullying bagi korban gitu, karena korban merupakan pihak yang akan paling banyak dirugikan dari tindakan bullying. Tindakan bullying yang dilakukan oleh seseorang gitu itu bisa menyebabkan gangguan emosional dan kesehatan mental yang serius bagi korban gitu, karena dari data yang saya hasilkan gitu ya, korban bullying itu cenderung mengalami gangguan emosional berupa rasa cemas, merasa diri sendiri buruk, dan kehilangan rasa percaya diri.
Bullying yang berupa serangan verbal dan psikologis itu dapat menyebabkan trauma, menjadi uh, korban menjadi pendiam, sulit untuk membuka diri dengan orang lain, atau stres gitu ya ketika berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bullying yang pernah terjadi ke dia gitu. Nah, di sini rasa sakit hati dan dendam yang muncul akibat tindak bullying ini bisa memberikan tekanan mental yang berat gitu. Bahkan pada kasus tertentu gitu, korban itu bisa berpikiran untuk mengakhiri hidupnya gitu, karena tindakan bullying ini memang kehidupan seseorang mengalami penurunan kualitas dan menghancurkan masa depannya. Korban gitu ya, apabila korban bullying yang secara fisik itu juga akan mengalami cedera fisik gitu, kayak bisa berat badannya kurang gitu, nafsu makannya turun, mungkin cedera fisik berupa badan-badan memar, lebam, atau patah tulang gitu. Ini sangat berdampak gitu kepada fisik dia. Kemudian ini juga bisa berdampak terhadap prestasi belajar si korban gitu, karena sekolah gitu yang merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan agar seseorang seharusnya dapat menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan, ini terganggu gitu. Hal ini karena sekolah seharusnya menjadi tempat dia buat belajar gitu ya, tapi kan karena ada tindakan bullying di sana dan dia menjadi korban, si korban ini bisa merasa enggan, merasa takut, dan mungkin tidak termotivasi untuk pergi ke sekolah karena untuk menghindari tindakan bullying yang akan dialaminya gitu. Nah, korban itu juga bisa mengalami gangguan konsentrasi, jadi dia nggak bisa konsen saat kegiatan belajar, dan korban juga bisa menjadi pasif di kelas karena dia mungkin menghindari perhatian gitu, dia kayak nggak mau narik perhatian dari pelaku. Karena itu adanya tindakan bullying ini tuh kalau nggak segera diatasi gitu ya, ini bisa menyebabkan turunnya prestasi akademik dari korban bullying gitu, dan ini kan sangat disayangkan ya bagi peserta didik itu sendiri gitu. Dampak lain yang bisa dirasakan oleh korban bullying itu merupakan rusaknya hubungan sosial korban, karena individu yang menjadi korban bullying dapat mengalami perubahan perilaku yang mencerminkan rasa takut dia dan turunnya rasa percaya kepada orang lain gitu. Nah, korban bullying ini juga bisa punya rasa rendah diri, suka menyendiri, menjadi pendiam, dan merasa sulit untuk bersosialisasi. Kemudian bagi korban yang dirusak oleh pelaku dengan jenis kelamin yang berbeda, itu dampaknya itu bisa menimbulkan dampak di mana dia enggan untuk berinteraksi dengan lawan jenis karena punya trauma gitu. Korban juga mungkin akan tidak mudah mempercayai orang lain, berhubungan dekat hingga menjalin persahabatan yang erat dengan seorang, sehingga ya dia jadi susah untuk melakukan interaksi dan juga cenderung menjadi introvert. Nah, ada juga dampak yang harus kita perhatiin banget ya, bahwasanya korban gitu yang individunya cenderung merasa dendam terhadap pengalaman pahit yang dirasakannya, ini bisa mendorong korban tersebut menjadi pelaku bullying sebagai upaya untuk membalas perlakuan buruk yang pernah mereka terima, dan ini akan menciptakan sebuah rantai yang terkait gitu, rantai yang akan memperpanjang tindakan bullying itu sendiri, dan itu kan sangat berbahaya. Selain bagi korban gitu ya, pihak lain yang akan terdampak dari tindakan bullying ini sendiri termasuknya adalah pelakunya gitu, dimana pelaku yang melakukan tindakan bullying di sekolah ini juga bisa mengalami gitu kayak konsekuensi emosional berupa mungkin penurunan harga diri dan perasaan bersalah terhadap korban gitu. Hal ini bisa terjadi pada beberapa kasus di mana sebenarnya pelaku bullying masih memiliki rasa kasihan dan naluri yang baik gitu. Namun ya karena tadi adanya ketidakstabilan emosional dan atau terdorong faktor-faktor lain itu membuat dia gak mampu mengelola emosinya dengan baik sehingga memilih untuk melakukan tindakan agresif dan mendominasi individu lain. Nah, tindakannya ini juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dia gitu, mungkin karena dia akan mendapatkan label negatif dan juga dikucilkan oleh lingkungan di sekitar dia. Karena kan ini mungkin juga bagi seorang pelaku bullying gitu ya, apabila ia udah menjadi pelaku bullying gitu secara berulang-ulang, dan kalau nggak dapat penanganan atau hukuman yang tepat gitu, ini bisa memberikan dampak negatif yang berkelanjutan gitu, karena nggak adanya penanganan atau hukuman yang tegas itu bikin pelaku tuh nggak merasa jera. Nah, hal ini dapat menjadi penyebab tindakan bullying lainnya yang mungkin lebih parah dari tindakan sebelumnya.
dampak jangka panjang gitu ya bagi seseorang yang pernah menjadi pelaku bullying itu perlu diperhatikan gitu, karena meskipun tindakan yang merupakan hal yang negatif, bahkan dibilang jahat gitu ya, tapi nggak bisa kita abaikan gitu aja gitu. Apalagi pelaku bullying ini lembaga pendidikan yang mayoritasnya mereka ini masih dalam usia kanak-kanak atau remaja yang masih membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya. Selain bagi pelaku dan juga korban gitu ya, saksi dari tindakan bullying juga bisa ikut mengalami dampak dari tindakan bullying di sekolah, di mana saksi ini bisa mengalami tekanan psikologis dari tindakan bullying yang disaksikannya, karena individu yang mengalami menjadi saksi gitu, ini bisa merasa nggak aman, merasa cemas, merasa takut, dan mungkin merasa bersalah, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau tidak berdaya untuk menghentikan kejadian bullying yang terjadi gitu. Nah, fenomena ini dikenal sebagai bullying bystander effect, di mana saksi menjadi terdiam atau enggan berinteraksi karena ketakutan akan menjadi korban berikutnya gitu. Fokus belajar saksi di sekolah ini juga bisa terganggu gitu, karena ia memikirkan gimana caranya biar dia tidak menjadi korban selanjutnya. Nah, kemudian menyaksikan perilaku bullying secara berulang-ulang itu bisa mengubah persepsi sosial bagi saksi terhadap kebaikan dan kemanusiaan, karena lama-kelamaan adanya perilaku agresif bisa dianggap menjadi suatu kewajaran gitu. Nah, selain dampak terhadap siswa gitu, tindakan bullying di sekolah itu juga bisa menciptakan iklim sekolah yang tidak kondusif untuk pengembangan akademis. Lingkungan yang dipenuhi oleh intimidasi dan ketidaknyamanan menciptakan distraksi yang signifikan, mengalihkan perhatian dari pembelajaran intelektual ke ketegangan sosial. Guru dan staf pendidikan juga dapat terpengaruh, menciptakan tantangan dalam menjalankan tugas mereka untuk menciptakan atmosfer pembelajaran yang positif dan juga produktif. Iklim sekolah yang tidak kondusif itu dapat berpengaruh negatif terhadap proses pendidikan yang berlangsung di suatu sekolah. Pertama-tama, adanya perilaku bullying menciptakan suasana di mana siswa tidak merasa aman dan nyaman ketika melangsungkan kegiatan pembelajaran di sekolah, dan dapat memicu ketegangan antar siswa. Dampak lebih lanjut dari iklim sekolah yang tidak kondusif adalah terjadinya gangguan dalam hubungan antara siswa dan guru. Guru mungkin kesulitan gitu untuk mengetahui masalah akademis atau emosional yang dihadapi siswa jika iklim lingkungan sekolahnya kurang mendukung prosesnya. Hal ini berpotensi dalam menghambat kemampuan guru untuk memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan para siswa. Dampak dari fenomena bullying di lembaga pendidikan itu juga dapat mempengaruhi aspek administratif dan juga organisasional sekolah. Adanya perilaku bullying di lingkungan sekolah dapat menciptakan tantangan bagi lembaga untuk menjalankan kebijakan pendidikan dan juga tata kelola sekolah. Staf administrasi yang mungkin harus menghabiskan waktu lebih banyak untuk menangani konflik antar siswa gitu. Sementara waktu yang dapat dialokasikan untuk perencanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan terpotong gitu karena harus menangani hal tersebut. Ini menciptakan lingkungan kerja yang kurang produktif dan dapat merusak semangat kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan pusat pembelajaran yang efektif. Nah, setelah membahas mengenai dampak bagi korban, bagi pelaku, bagi sanksi maupun bagi pihak sekolah gitu, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan dan hukuman yang tepat bagi pelaku bullying, di mana tindakan penanganan yang tepat bagi pelaku bullying adalah aspek penting yang perlu diperhatiin gitu oleh pihak sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi seluruh keluarganya. Hal ini karena tepat atau tidaknya bentuk penanganan yang diberikan akan memberikan dampak bagi individu yang menjadi pelaku bullying maupun iklim lingkungan sekolah tersebut. Hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah kepada pelaku bullying seharusnya tidak hanya bersifat punitif tetapi juga mendidik agar pelaku dapat menyadari dampak negatif yang diakibatkannya dan merubah perilakunya. Dengan kombinasi penanganan proaktif dan hukuman yang berorientasi pada perbaikan perilaku, pihak sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah di mana tidak ada tempat untuk perilaku negatif seperti tindakan bullying. Nah, demikian pembahasan sekilas tentang sistem pendidikan di Indonesia, khususnya fenomena bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kita semua berharap gitu ya, melalui pendidikan yang lebih baik, Indonesia bisa melahirkan generasi emas yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Mari bersama-sama kita dukung bersama pendidikan di Indonesia dengan mengurangi tindakan bullying, dengan menghilangkan tindakan bullying yang bisa merugikan banyak pihak.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.